Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum Mams, di video kali ini aku ingin bahas tentang penyapihan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, masih aku tunggu untuk subscribe. Dan jangan lupa di komen dan di like ke sosial media kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Kebetulan di video kali ini pun saya ingin sharing gimana pengalaman saya saat menyapi anak saya dulu. Nah, kebetulan anak saya itu pada proses penyapian itu di usia 2 tahun lebih 4 hari. Penyapian itu apa sih? Penyapian itu adalah masa-masa si kecil untuk diberhentikan air susu ibu dari payudara si ibu. Nah, Mams, di proses penyapian ini sebaiknya ibu itu tidak boleh membohongi anaknya. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan trauma bagi si anak. Lebih baik Mams itu menjelaskan kenapa si kecil ini sudah tidak boleh menyusu. Nah, saya kasih contoh bagaimana saya menyapi anak saya waktu itu. Jadi saya bilang ke anak saya kalau nama anak saya itu Misha. Misha sudah besar, yang nenek itu baby. Misha itu sudah punya gigi, sudah pintar makan, sudah pintar bermain, sudah pintar berbicara. Yang menyusu itu hanya baby, saya bilang seperti itu. Atau bisa juga Moms kasih contoh, jika anak kalian sedang bermain di tempat bermain, lalu ada teman seusianya itu sudah tidak menyusu, itu juga bisa Moms dijadikan contoh. Dan sebaiknya Mams, proses penyapian itu dilakukan secara perlahan. Dan jangan sampai memaksakan si kecil juga ya Mams. Jangan sampai di masa akhirnya dia menyusui itu menimbulkan trauma bagi dia atau memberikan kenangan yang tidak baik untuk dia. Terkadang nih Mams, proses penyapian itu menjadi masa-masa emosional bagi ibu dan anaknya. Jadi jangan sampai menimbulkan stres berlebihan bagi si kecil. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam proses penyapian ini. Di antaranya, yang pertama, gantikan diri ibu dengan orang lain. Peran ayah ini sangat membantu dalam proses penyapian ini. Yang kedua, sapilah anak kalian dengan perlahan dan bertahap. Yang ketiga, katakan tidak jika perlu dengan cara kreatif dan tidak membuat anak merasa ditolak. Yang keempat, kembangkan alternatif kreatif untuk penyapian. Untuk menghindari si kecil menyusu sebelum tidur, ciptakan rutinitas baru sebelum tidur seperti mendongeng, bernyanyi, membaca doa, dan lain-lain. Nah, pengalaman aku dalam menyapi Misha itu, jadi aku sudah kasih tahu dia dari umur 22 bulan. Aku kasih tahu dia setiap hari kalau dia itu sudah besar. Nanti kalau dia sudah ulang tahun, di usia dia 2 tahun, dia sudah tidak menyusu lagi. Dan di proses hari pertama penyapian itu, anak saya merasa menolak untuk disapi. Dia merasa ingin tetap menyusui langsung dengan saya, dan akhirnya saya tetap memberikan pengertian kepada dia kalau dia itu sudah besar, sudah waktunya untuk tidak menyusui lagi, dan dia tetap terus menolak. Di hari pertama itu sangat melelahkan nih Mams, jadi Mams itu harus ekstra sabar untuk memberi pengertian kepada si kecil. Jika si kecil itu tetap menangis dan menolak untuk disapi, Mams bisa menggendongnya atau memberikan pelukan untuk dia dan tetap memberikan pengertian. Di hari kedua penyapian anak saya itu, anak saya juga tetap menolak dan tidak mau disapi, tapi tetap saya kasih pengertian walaupun pada akhirnya dia tetap menolak dan menangis. Tetapi dia tidak separah di hari pertama dan kedua, dan dia mulai mengerti perlahan-lahan. Dan di hari keempat proses penyapian ini, anak saya sudah tidak mau menyusu lagi dengan saya. Setelah proses penyapian anak saya selesai, ternyata ada beberapa masalah pasca menyapi. Di antaranya payudara menjadi bengkak.
Karena setelah berhenti menyusui itu, payudara akan membengkak dalam beberapa hari. Ketika payudara itu bengkak, sebaiknya moms tetap mengeluarkan ASI tersebut sedikit demi sedikit dengan frekuensi semakin lama semakin dikurangi. Jangan sampai nantinya payudara yang bengkak itu berubah menjadi mastitis dan abses payudara. Karena nih moms, tubuh kita ini bukan robot yang disetting kalau kita bilang stop langsung stop. Jadi setiap orang itu berbeda-beda moms. Ada pula ketika proses pemberhentian ASI ini ASInya berkurang jauh, namun ada pula yang tidak. Intinya moms itu harus bersabar karena ada masanya nanti ASI Anda akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kalau payudaranya nggak mau bengkak, sebaiknya dilakukan secara perlahan ya moms. Pengenduran payudara ini disebabkan oleh kulit dan payudara yang merenggang. Karena setelah moms selesai menyusui ini, payudara akan menjadi kurang padat serta memiliki tampilan dan rasa yang kosong, kendur atau rata. Bocoran ASI. Pasca menyapit butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat ASInya benar-benar mengering. Moms akan mengalami hal seperti ini juga loh moms, jadi jangan kaget ya nantinya. Lalu selanjutnya timbul benjolan. Saat ASI berkurang akan terasa benjolan pada payudara Anda. Timbulnya benjolan akan lebih terasa bila pemberhentian ASI ini dilakukan secara tiba-tiba. Dan moms tidak perlu khawatir karena benjolan itu akan menghilang pada saat berakhirnya proses penyapihan nanti. Lalu selanjutnya puting susu mengecil. Pasca menyapit, puting susu akan kembali mengecil dengan ukuran dan warna yang seperti semula. Nah itu dia masalah-masalah pasca menyapit si kecil. Semoga bermanfaat untuk moms-moms di luar sana. Bukan berarti saya juga paling benar, namun saya menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di video saya ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya akan memberikan pesan kepada moms-moms yang sedang menyapi anaknya saat ini. Ingatlah moms, pada proses penyapihan ini bukan ibu yang menyapi si kecil, tapi si kecillah yang melepaskan diri dari ibu. Karena penyapihan itu bukan berarti mengakhiri kedekatan ibu dengan si kecil. Semoga proses penyapihan si kecil ini dapat berjalan lancar ya moms. Itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.